Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rosida dengan NIM 860333828. Saya dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menyelesaikan tugas filsafat ilmu tutorial online 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fondasi utama filsafat ilmu. Ada tiga unsur penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini menjadi landasan yang menjadikan suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu yang terstruktur, teruji, dan bermanfaat. Mari kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu ontologi. Secara sederhana, ontologi itu bisa menjawab pertanyaan seperti apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu ini dan bagaimana hakikat pertanyaannya. Ontologi membahas objek kajian ilmu, yaitu segala sesuatu yang menjadi sasaran penelitian atau pembahasan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Seperti kita membahas tentang ilmu biologi. Di situ kita akan membahas tentang kesehatan, organ tubuh, gizi, dan lain-lain. Jika ilmu ekonomi, maka yang kita pelajari adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, ontologi juga membahas hakikat dan objek tersebut. Apakah objek itu bersifat tetap atau berubah-ubah? Apakah ini nyata atau secara mandiri? Atau hanya ada dalam perkiraan manusia? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan batasan dan arah pengembangan ilmu tersebut. Singkatnya, ontologi menjelaskan apa yang kita pelajari dan bagaimana sifat dasar hal yang kita pelajari itu. Lanjut kedua yaitu epistemologi. Kalau analogi tadi kan membahas apa yang dikaji, maka epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Seperti begini, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Dalam memperoleh ilmu, kita bisa menggunakan berbagai cara, misalnya melalui pengetahuan langsung, percobaan, penalaran, atau pengalaman. Metode yang digunakan pun disesuaikan dengan objek kajiannya. Misalnya, ilmu alam banyak menggunakan metode eksperimen, sedangkan ilmu sosial lebih banyak menggunakan metode wawancara atau pengamatan. Yang paling penting dalam epistemologi adalah pengujian kebenaran. Suatu pengetahuan bisa disebut ilmu jika kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan, atau diuji oleh orang lain. Ia tidak hanya berdasar pada dugaan atau keyakinan pribadi semata. Jadi, epistemologi menjadi jembatan antara kita sebagai pencari ilmu dengan objek yang sedang kita pelajari. Berikutnya adalah aksiologi. Kalau dua bagian sebelumnya membahas tentang isi dan cara memperoleh ilmu, maka aksiologi membahas tentang manfaat dan nilai yang terkandung dalam ilmu tersebut. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan, nilai-nilai apa yang melekat di dalamnya, dan bagaimana aturan etika dalam penggunaannya. Ilmu tidak hanya sekadar pengetahuan yang disusun rapi, tetapi juga harus membawa manfaat bagi kehidupan. Nilai yang dibahas di sini meliputi nilai kebenaran, nilai kebaikan, dan nilai keindahan. Selain itu, aksiologi juga mengatur bahasa etika agar ilmu yang kita miliki tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain atau lingkungan. Misalnya, ilmu tentang bahan kimia bisa digunakan untuk membuat obat penyembuh penyakit, tetapi bisa juga digunakan untuk membuat bahan berbahaya. Disinilah peran aksiologi, yaitu memastikan bahwa ilmu digunakan untuk tujuan
tujuan dan positif dan bertanggung jawab. Jadi, mari kita lihat bagaimana ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ontologi menjadi titik awal karena kita harus terlebih dahulu apa yang akan kita kaji. Setelah itu, epistemologi berperan sebagai cara kita memahami dan membuktikan kebenaran dari hal yang kita kaji tersebut. Kemudian baru penutupan aksiologi menjadi tujuan dan arah agar ilmu yang sudah kita dapatkan itu memberikan manfaat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Tidak ada satupun bagian yang bisa dipisahkan. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tanpa aksiologi juga, ilmu hanya menjadi sekumpulan informasi yang tidak memiliki makna dan manfaat dalam kehidupan. Ketiganya itu berperan sangat penting untuk membentuk fondasi yang kokoh bagi setiap ilmu pengetahuan yang ada. Demikian penjelasan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan juga keterkaitannya tadi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.